Ada sukacita yang besar yang kita rasakan bersama ketika kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu tanggal 6 April 2024. Sangat besar harapan kita bersama bahwa setiap kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami begitu rindu dan haus untuk menerima makanan rohani, yaitu sabda kebenaran firman-Mu yang akan memampukan kami semua ya Bapa, menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berikan hati dan pikiran serta kehidupan kami untuk disuci kuduskan, sehingga firman kebenaran yang kami dengarkan tidak berlalu oleh karena kekerasan hati atau bahkan karena keinginan-keinginan duniawi. Tetapi biarlah kami sungguh-sungguh boleh fokus untuk mengarahkan hati dan juga pikiran kami pada firman kebenaran yang akan dinyatakan di tengah-tengah kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkannya. Karena Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-9. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwamu. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia untuk memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan pernah terlepas dari masalah dan penderitaan. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang Kristen yang sejati tidak akan pernah tenggelam dalam berbagai pencobaan kehidupan, apalagi sampai ia meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sejati tentu memiliki pengharapan akan kepastian keselamatan. Saudara-saudara, dalam perikop bacaan kita melihat bagaimana Petrus menaikkan doa syukur untuk umat Tuhan yang tinggal di wilayah Asia Kecil. Oleh karena sebagai orang yang sudah dikuduskan di dalam darah Kristus, mereka kembali diyakinkan bahwa mereka adalah ahli waris kerajaan sorga.
Dan sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus, mereka juga akan dipelihara oleh kekuatan Allah sampai pada kesudahannya. Oleh sebab itu Rasul Petrus menasihati supaya mereka tetap bersuka cita sekalipun mereka hidup di dalam penderitaan. Karena tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan bukan untuk menjatuhkan mereka, tetapi sebaliknya untuk membuktikan kesejatian iman mereka. Iman yang sejati akan teruji dengan baik melalui penderitaan dan pergumulan. Demikian kehidupan orang percaya. Ibaratnya sebuah emas yang dimurnikan oleh api dan segala kotorannya akan terbakar habis, sehingga emas itu akan tampil cemerlang. Saudara-saudara, semua terjadi karena kuasa kebangkitan Kristus membuat kita menang. Kehadiran Kristus telah memperbaharui kehidupan, baik kehidupan kita, bahkan kehidupan para murid pada saat itu. Kuasa kebangkitannya menembus ruang kehidupan para murid, ruang yang gelisah, yang takut, ruang kebimbangan, duka yang kemudian ditembus oleh Yesus, yang dimana Ia boleh hadir mengubah semua itu menjadi ruang yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kebangkitan Yesus tidak menghendaki para murid dan kita semua terkungkung dalam sebuah ruang komunitas maupun pribadi yang terkunci dan tertekan. Tapi oleh karena iman kita mau berdiri pada karya penebusan Kristus. Dan di dalam pengharapan kita mampu melihat ke depan akan janji-janji sorgawi. Dan dalam kasih kita wujudkan semua itu dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran ketika kita berada dalam duka dan pergumulan yang berat, ketika kita berada dalam setiap kepahitan hidup. Karena kita percaya bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah, dan semua penderitaan yang kita alami tidak akan berlangsung terus-menerus atau kekal selamanya, melainkan semua itu hanya berlangsung sementara. Dan Allah tidak akan membiarkan kita binasa oleh karena pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Jadi yang terpenting dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan bukanlah meratapi, menangisi, menyesali. Walaupun kita tahu bersama bahwa semua itu adalah hal yang wajar, yang bisa saja dilakukan oleh kita sebagai manusia yang terbatas. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah menentukan respon hati yang benar, sikap hidup yang benar dalam respon setiap pergumulan-pergumulan yang ada, dengan tetap menaikkan syukur kepada Allah. Sehingga tepatlah ungkapan syukur yang juga dinyatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayatnya yang ke-8, ketika ia katakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang berpengharapan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan." Semua itu hanya terjadi ketika kita memaknai dengan benar kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan dan maut untuk membawa kita kepada kehidupan yang penuh harapan, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kekal dalam kehidupan kami, yang sudah mengaruniakan bagi kami suara kebenaran-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan kembali mengingatkan kami
bahwa di dalam kuasa kebangkitan Kristus, Engkau telah mengalahkan setiap hal yang membuat kami begitu khawatir, yang membuat kami terpuruk. Tetapi setiap kami mendapatkan kekuatan dan jaminan pemeliharaan dari Allah melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Terima kasih ya Allah. Biarlah sabda kebenaran-Mu menjadi kekuatan dan meneguhkan iman setiap kami dalam menghadapi rupa-rupa pergumulan dan juga penderitaan yang kami alami di sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan perjalanan kehidupan setiap kami. Untuk setiap hal yang akan kami kerjakan, biarlah Tuhan di dalamnya berperkara, mendatangkan berkat-berkat Allah, mendatangkan sukacita dan semangat hidup, supaya apapun yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang mengalami penderitaan oleh karena peperangan, oleh karena bencana alam, bahkan dalam setiap pergumulan dan gumul juang hidup kami. Tuhan, kami datang kepadamu sebagai satu-satunya sumber kesembuhan, sebagai satu-satunya jawaban atas setiap pergumulan. Engkau adalah benteng dan perlindungan kami ya Bapa. Oleh sebab itu, biarlah setiap pergumulan dan kesulitan yang kami alami tidak membuat kami binasa, tetapi di dalamnya kami boleh melihat bahwa Engkau setia, menjamin kami dengan pemeliharaan dan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia pada hari ini, Sabtu 6 April 2024. Bahkan saudara-saudara kami yang bersyukur oleh karena berkat-berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, karena di balik setiap penderitaan dan pergumulan ada juga hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Dan biarlah ya Bapa, hati yang melimpah dengan syukur oleh karena berkat-berkat yang daripada Tuhan senantiasa melahirkan jiwa-jiwa yang boleh memuliakan nama Tuhan dengan setiap hal yang dikerjakan oleh setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, dan kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus, pemimpin atas kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.